Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat membuka posko pengaduan THR 2022 untuk melayani konsultasi para pekerja, buruh dan pengusaha terkait pemberian tunjangan hari raya bagi pekerja atau buruh. THR merupakan tradisi dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja. Kepala Bidang Hijz Tenaga Kerja Provinsi Kalbar, Muhaimenon mengatakan, pencairan tunjangan Hari Raya Idul Fitri 2022 bagi pekerja atau buruh paling lama pada tanggal 25 April 2022. Idul Fitri tahun 2022, kita sudah membuat edaran ke perusahaan bahwa pembayaran THR itu dibayarkan atau disampaikan kepada pekerja itu paling lambat H-7. Nah, kalau H-7 itu kan artinya jatuh tanggal 25 April. Itu paling lambat. Tapi dalam surat edaran kita, baik edaran gubernur maupun edaran Menteri Tenaga Kerja, kita menghimbau lebih cepat lebih baik. Artinya tidak mesti nunggu tanggal 25. Jadi artinya sekarang pun udah boleh. Di awal bulan pun boleh. Gitu. Karena lebih awal, lebih cepat pekerja belanja atau buruh belanja dengan harga yang lebih ekonomis kan, dapat harga lebih murah. Kalau dari tanggal 25 baru dibayar, harga-harga bahan pokok udah naik. Nah, untuk besarannya sesuai dengan surat edaran kita bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya itu secara terus menerus 1 tahun atau 1 tahun lebih, dia dapatnya 1 bulan upah. Nah, bagi pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, misalnya cuma 4 bulan atau 5 bulan, dia tetap dapat THR, tapi besarannya proporsional sesuai dengan masa kerjanya. Jadi kalau 4 bulan berarti 4/12 dikali upah 1 bulan. Nah, pekerja yang dapat, semua pekerja dapat, buruh, harga harian lepas, mau pekerja tetap, pekerja tidak tetap itu mendapatkan THR dari perusahaannya. Yang penting dia ada hubungan kerja, ya, ada hubungan kerja, ada perjanjian kerjanya. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap perusahaan yang membandel. Jika memberikan THR di atas pada tanggal yang ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur Kalimantan Barat. Menurutnya, THR sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. THR keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan. Pengaduan. Jadi di Snaker membuka posko pengaduan baik di provinsi maupun di kota. Jadi posko itu melayani konsultasi dan melayani pengaduan. Nah, untuk sekarang sampai tanggal 25 ini lebih banyak ke arah konsultasi. Jadi pekerja konsultasi nih, salah satu contoh, Pak saya baru kerja 6 bulan, saya dapat THR nggak? Nah, kita kasih tahu dapat, tapi tidak full 1 bulan upah, tapi 6/12 kali upah. Itu salah satu contoh. Ada lagi yang konsultasi misalnya, Pak, saya punya pekerja 6 orang, tapi satu pekerja ini misalnya cuti karena melahirkan. Boleh enggak kalau kami kasihnya cuma 9/12 karena dia 3 bulan cuti? Nah, kita bilang sama pengusaha, itu keliru. Dia tetap harus dapatkan haknya 1 bulan upah, tidak ada pemotongan. Karena cuti melahirkan adalah haknya daripada pekerja. Nah, tapi nanti setelah tanggal 25 itu pengusaha tidak membayarkan THR, maka tanggal 26 itu 26 sampai tanggal 9 Mei itu adalah fase penegakan hukum, di mana nanti kita akan melakukan pengawasan atau pemeriksaan langsung ke perusahaan. Jadi pengawas tenaga kerjaan akan turun melakukan pemeriksaan apakah pekerja yang tadi kan ada laporannya, apakah benar pekerja ini dibayar misalnya separuh, kan ada yang pekerja cuma separuh, atau pekerja ini tidak diberikan uang tunai, kan THR harus uang tunai, tapi diberikan dalam bentuk paket, atau memang dia tidak dibayarkan. Nah, terkait sanksi, kalau pengusaha atau perusahaan nanti setelah tanggal 25 dia tidak membayar atau tidak bayar tidak sesuai, maka pengawas nanti akan mengeluarkan namanya nota pemeriksaan 1.
Jadi ada nota yang wajib ditindaklanjuti oleh pengusaha dalam waktu 7 hari. Kalau 7 hari itu apa yang diwajib? Dia harus bayar gitu. Kalau setelah keluar nota pertama pengusaha tidak bayar, maka nanti pengawas ngeluarin lagi nota kedua. Waktunya juga 7 hari. Kalau setelah nota kedua dia tidak juga bayar, maka pengawas nanti akan mengeluarkan keputusan denda. Ada denda 5% yang harus dibayar ke pengusaha atas total THR yang belum dibayar dia. Apalagi pengawas akan membuatkan surat rekomendasi untuk pencabutan izin usaha. Terus dia tidak boleh ikut dalam lelang segala macam, pengadaan barang jasa, bla bla bla. Itu ada sanksi administratifnya. Itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, nanti siapa yang melaksanakan sanksinya adalah dinas yang terkait, berarti dinas perizinan. Nah, kemudian ada wacana kita juga nanti buat perusahaan-perusahaan yang memang tidak patuh terhadap aturan pemerintah, kita akan publish. Artinya, oh ini loh perusahaan A yang tidak membayar THR, oh perusahaan B bayar THR-nya hanya separuh, ini perusahaan C misalnya ini gitu. Dari Pontianak, Nusantara News Hadin melaporkan.